Shalom warga kerajaan, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana kita tidak bisa berperang tanpa punya strategi. Maka di dalam Yosua pasal 2, bagaimana Yosua sebagai pemimpin, sebagai jenderal mengirim 2 orang mata-mata, 2 orang spy untuk menyelundup masuk ke Jericho. Tembok dari Jericho itu luar biasa karena lapis 2 dan miring dan tingginya menurut para arkeolog 25 meter. Artinya nggak bisa tertembusi kan. Tetapi sampai dengan hari ini tidak ada secret agent, bukan James Bond yang cuma fiksi itu, ataupun CIA, KGB yang bisa menandingi Mossad. Demikian juga the power untuk good planning ini penting. Kenalilah keadaanmu. Kenali dirimu, kenalilah Tuhanmu, dan kenalilah musuhmu. Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina berkata, kalau kamu tidak mengenali gunung-gunung, rawa-rawa, lembah-lembah, daripada tempat kamu berperang, kamu siap untuk kalah. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang belum apa-apa. Ini baru musim gugur, di depan kita masih ada musim dingin yang lebih berat. Karena itu hanya umat Tuhan yang akan keluar berkemenangan. Di dalam Yosua pasal kedua itu ada seorang tokoh yang sangat menarik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka. Ya. Karena apa? Ada alasannya. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu, para spies yang 2 orang itu dengan baik. Baik ini di sini Irene, dengan shalom. Karena itu saya mau katakan the power of the right association. Kelihatannya dia yaitu dianggap pengkhianat mungkin oleh bangsanya. Dia memberikan insight, bahkan dia memberitahu apa yang dialami oleh bangsa mereka. Ketika kami mendengar bagaimana Allahmu membuka laut Teberau, membelah sungai Yordan, menghancurkan musuh-musuhmu yang jauh lebih besar. Bahkan itu ada Sihon dan Og, raksasa-raksasa, raja-raja Amori. Itu kamu bantai semua. Maka semangat kami sudah hilang. Hati kami meleleh dan spirit kami, semangat kami sudah gak ada. Ini kabar yang sangat baik. The power of the right association. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Anda akan melihat luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Roni. Bagaimana dia diselamatkan daripada terdampak virus corona yang sangat berat. Itu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Dan saya percaya nanti dia akan menulis buku tentang the healing worship. Puji nama Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, dengan siapa Anda bergaul, Anda menjadi seperti itu. Karena kita tahu ada pepatah berkata burung terbang dengan yang sama bulunya. Kita bergaul dengan orang yang cocok dengan kita. Pastikan kau bergaul dengan orang-orang benar. Kita melihat bagaimana Rahab merubah seluruh hidupnya. Bahkan dia tercatat di dalam silsilah daripada Yesus Kristus, daripada King David. Karena salah satu pengintai yang dia selamatkan itu dari catatan sejarah-sejarah itu adalah Salmon. Salah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dia terima dengan Irene, dengan shalom itu. Karena itu the power of the right association. Bergaullah dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pendusta, pembohong, dan juga orang-orang cabul. Rahab merubah nasibnya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pagi ini. Saya percaya bahwa setiap kita pagi ini menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Mari pagi ini kita mau bawa hati kita mau bersyukur, kita mau memuji Dia. Apapun keadaan kita pagi ini, percaya Tuhan ada bersama dengan kita pagi ini. Mari siapkan hatimu, kita mau menikmati Dia pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Holy, holy, holy. Early
suaramu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 memuliakan
mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di pagi ini. Amin. Karena kemurahannya dan kasih-Nya kami ada sampai hari ini. Ya. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Nya dicurahkan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu. Roh Kudus, Kaulah kekasih. Urapan baru terjadi. Kemenangan terdengar di mana-mana. Karena di sini ada urapan baru. Jamah kami Tuhan. Dan kami hidup dalam urapan roh yang berkemenangan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan dimanifestasikan di ibadah ini. Amen. Yang sakit disembuhkan. Amen. Yang lemah dikuatkan. Amen. Yang terikat dibebaskan. Ya. Terpujilah namamu Sang Raja di atas segala raja. Kami dedikasikan ibadah ini di dalam satu nama yang berkuasa, yang kami cintai lebih dari segala apapun, Yes. yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib pagi ini saudara. Haleluya. Haleluya. Ada dengan sukacita kita memuji Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Cahaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Katakan ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh, oh, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Dialah tempat perlindungan kita. Amin. Mari sama-sama katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh, 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 oh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi katakan ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Katakan tempat berlindung yang teguh. Haleluya. 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 Kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin buat Engkau. Dan pagi ini kami mau belajar untuk percaya kepadamu. Hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Kami mau deklarasikan pagi ini bahwa tidak ada yang tidak mungkin buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku datang padamu dengan syukurku. Amin. Dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Ku datang padamu
di kelemahanku, di kemenanganku, janjimu kuatkan langkahku, di kesukaranku dan sukacitaku. Bapa, kau setia bersamaku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kau kekuatan di hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, kau jawaban hidupku. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Ku datang padamu, oh Tuhan, dengan syukurku dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Amin. Ku menyembah-Mu di kelemahanku, di kemenanganku, janjimu kuatkan langkahku, di kesukaranku dan sukacitaku. Bapa, kau setia bersamaku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kau kekuatan di hidupku, tiada yang sukar bagimu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini, ibadah online. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan baik saja. Mari sebelum kita mendengarkan perundungan firman Tuhan pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Oleh anugerah-Mu Tuhan pagi hari ini, kami bisa memuji Engkau, bisa meninggikan Engkau. Dan juga oleh anugerah-Mu Tuhan, kami beribadah pagi hari ini, kami bisa mendapatkan kekuatan yang baru dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Buka kepada kami hal-hal yang baru melalui firman Tuhan, supaya menjadi kekuatan, menjadi arahan dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga seorang murid, dan urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan. Roh Kudus menuntun kami semua, supaya ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sepertinya kalau kita sendiri saja mungkin tidak terlalu kuat. Tetapi hari-hari sekarang ini dengan begitu banyak pergumulan, dengan begitu banyak hambatan-hambatan yang terjadi baik dalam usaha, dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Dan kita perlu juga dukungan dari orang-orang. Perlu ada kerjasama. Perlu ada kolaborasi. Dan itu penting sekali saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena kita tidak akan bisa bergerak sendiri. Kita terbatas saudara. Oleh sebab itu mari kita akan melihat satu kisah. Dan kita renungkan bersama. Yaitu di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat pertama dikatakan kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi kedatangan Yesus ke kota Kapernaum saat itu bukan yang pertama kali. Berarti sudah kesekian kali.
Yesus pernah datang sebelumnya. Makanya dikatakan waktu Yesus datang lagi ke kota Kapernaum. Nah, apa yang Yesus lakukan yang lalu, apa yang Yesus perkatakan yang lalu di kota Kapernaum, itu tentu memberi dampak kepada mereka. Sehingga pada waktu Yesus datang kembali, mereka berbondong-bondong mau ketemu, mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan pesan Yesus. Oleh sebab itu, maka rumah yang tempat di mana Yesus berada tidak bisa menampung begitu banyak orang yang datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya mereka dipuaskan oleh pelayanan sebelumnya dari Tuhan, sehingga mereka datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang datang ke gereja, banyak orang datang ke pertemuan-pertemuan ibadah untuk mendapatkan kepuasan. Tetapi sesungguhnya itu tidak cukup, saudara. Seharusnya kita datang ke gereja untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita bertumbuh di dalam iman. Bukan cukup hanya dipuaskan, saudara. Atau bukan hanya untuk mendapat jawaban doa. Bukan hanya untuk mendapat berkat secara jasmani. Bukan untuk supaya usaha maju. Bukan untuk supaya disembuhkan saja. Tapi yang terutama adalah berjumpa dengan Yesus. Dan berjumpa dengan firman-Nya. Karena itulah kekuatan, itulah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Itulah yang sebenarnya yang kita butuhkan. Yaitu firman Tuhan. Apalagi masa-masa sulit seperti ini, saudara. Saudara mau andalkan siapa? Kalau bukan Tuhan. Saudara mendapat kekuatan dari siapa? Kalau bukan dari firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita mendengar, kita sudah pernah membaca banyak kisah dari Tuhan Yesus. Bagaimana orang yang 5.000 orang datang, diberi makan. Terjadi mujizat pelipat ganda. Kemudian 4.000 orang. Tapi waktu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu datang karena kamu sudah dipuaskan oleh makanan. Waktu Tuhan berbicara seperti itu, maka kemudian ayat selanjutnya dikatakan, maka orang yang banyak pun itu pun meninggalkan dia, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Orang yang banyak yang pernah mendapatkan mujizat, mendapatkan itu yang berkata salibkan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita datang kepada Tuhan bukan untuk mendapat kepuasan saja, saudara. Tapi untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Untuk mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Orang lumpuh itu kebutuhannya adalah disembuhkan. Dan dia jelas tidak bisa berjalan sendiri. Dia perlu orang lain, saudara. Dan orang yang menggotong dia, saya nggak tahu dari mana, sejauh mana jaraknya, saudara. Saat itu mungkin tidak ada mobil. Saat itu tidak ada sarana transportasi. Yang ada itu keledai, saudara. Ya, mereka menggotong dia mungkin pakai kereta, saudara. Mungkin dalam perjalanan yang cukup jauh. Saudara bisa bayangkan betapa namanya kelumpuhan itu pasti membuat orang putus asa. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Saudara sakit pinggang saja, atau encok, atau salah tidur. Mau bangun dari tempat tidur pun sulit, saudara. Ya, coba kita melihat orang-orang yang kena stroke. Mereka terjadi perubahan, saudara. Tidak mudah untuk bangkit. Tidak mudah untuk tetap semangat. Tidak mudah untuk tetap bersuka cita. Oleh karena kelumpuhan mereka, saudara. Apalagi orang ini, saudara, pada zaman itu segala sesuatunya terbatas, medis terbatas, saudara. Apa yang mereka harapkan? Hanya satu, mereka harap pertolongan dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi apa yang mereka jumpai? Mereka mengalami hambatan, kerumunan begitu banyak orang, saudara, sehingga mereka tidak bisa masuk melalui pintu. Penuh. Membludak orang-orang yang datang, saudara. Tentu juga ada yang punya kepentingan masing-masing.
Ada yang sakit, ada yang butuh didoakan, ada yang butuh mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian ada juga sekelompok orang yang mau melihat apa yang dikatakan Yesus, mau mengkritik apa yang dikatakan Yesus, ya, mau mencari kesalahan Yesus, yaitu para ahli Taurat yang ada di situ, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang dilakukan setelah mereka mengalami hambatan itu? Di sini kita melihat kerjasama yang luar biasa. Tema bulanan kita adalah collaboration, kerjasama. Nah, kita bisa melihat bahwa orang lumpuh ini punya pengharapan. Dia masih punya iman. Tetapi dia tidak bisa datang kepada Yesus sendiri. Ada 4 orang yang membantu, yang mengasihi dia, saudara. Dan 4 orang juga punya iman yang luar biasa. Saat mereka menghadapi hambatan, mereka tidak putus asa. Tiba-tiba ada inspirasi mungkin datang kepada salah satu. Mereka tidak melihat jalan yang biasa yang harusnya mereka lalui. Yaitu masuk rumah melalui pintu. Tapi tiba-tiba mungkin inspirasi mereka melihat ke atas, saudara. Ternyata ada jalan. Walaupun jalan yang tidak biasa, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kadang-kadang kalau kita bergerak dengan iman, kita tidak melihat sesuatu yang biasa, saudara. Tetapi yang extraordinary, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apalagi dalam keadaan-keadaan sulit, saudara. Saudara bergumul, saudara berjalan dengan iman. Maka engkau akan melihat sesuatu yang baru terjadi. Mungkin bisnismu lagi lesu, tapi Tuhan akan memberikan inspirasi. Tuhan bisa memberikan engkau hikmat untuk engkau melihat jalan yang lain. Untuk engkau melihat bisnis yang lain, yang cocok, yang sesuai dengan keadaan saat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Rumah pada saat itu bukan seperti rumah kita sekarang. Rumah pada saat itu ada berbentuk kotak, saudara. Jadi atapnya itu juga datar, saudara, ya, berbentuk kotak. Dan biasanya ada tangga di samping rumah, mereka bisa naik ke atap. Tidak seperti rumah kita, ada genteng yang bentuk kuda-kuda, saudara, ya, atau ruko yang di beton, dicor, saudara, ada seng, saudara. Tetapi saat itu mereka lihat itu dan tidak mudah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mencoba saja di gereja, kadang-kadang ada orang yang sakit, orang yang stroke, orang yang lumpuh. Coba, mereka tetap pakai kursi roda, dibutuhkan 4 orang juga angkat ke lantai 2. Ya. Tidak mudah, saudara. Biasanya orang yang sakit, ya mungkin timbangan tidak berat, 60 kilo, 70 kilo. Itu pun untuk angkat tidak mudah, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya melalui kerjasama mereka, kesatuan hati mereka, dukungan kepada orang lumpuh ini. Dan orang lumpuh juga pasti mau, saudara, mempercayakan semuanya kepada orang yang menolong dia, saudara. Dan akhirnya apa? Dengan strategi, dengan cara, kreativitas, mereka lakukan bagaimana caranya angkat. Dan tidak disebut di situ. Maka banyak orang datang menolong mereka, tidak. Tetapi saya percaya kita cuma mengatakan 4 orang ini menggotong naik ke atas. Berarti mereka yang lakukan, saudara. Orang-orang yang lain punya kepentingan yang belum juga mereka dipenuhi. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Ya, orang akan egois pada masa sulit, saudara. Orang akan memikirkan diri sendiri. Itu jelas. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukan hanya itu. Mungkin mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain. Mempersalahkan Tuhan. Apa yang setelah itu mereka naik, dikatakan bahwa mereka membuka atap. Mungkin atapnya itu ada bagian-bagian yang bisa dibuka, ada jerami atau apa. Mereka buka. Ya, tidak disebut di situ, tapi disebut atap itu dibuka. Dan mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Waktu mereka turunkan tepat di hadapan Tuhan Yesus, apa yang Yesus katakan?
Yesus berkata di ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi dikatakan iman mereka bukan hanya iman orang lumpuh. Tapi iman daripada 4 orang yang menurunkan dia ke dalam rumah. Dia berkata kepada orang lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir di dalam hatinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kadang-kadang saudara kita gampang menghakimi orang-orang yang dalam keadaan sulit. Orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang kena musibah. Oh ini pasti hukuman Tuhan, ini pasti dia berdosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Waktu Yesus berkata, hai anakku dosamu sudah diampuni. Orang lumpuh itu tidak segera sembuh dan bangkit saudara. Tetapi apa yang Yesus katakan bahwa hai anakku dosamu sudah diampuni. Ada maksud tertentu saudara di situ. Waktu Yesus berkata di ayat yang ke-10, yang ke-11, kepadamu kukatakan bangunlah. Waktu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Orang lumpuh itu bangun saudara. Jadi sebenarnya waktu Yesus berkata, hai anakku dosamu sudah diampuni. Dia sedang mengatakan saudara, bahwa dia seorang yang bisa mengampuni dosa. Dia seorang berkuasa mengampuni dosa. Dan ini tidak mudah. Mereka hidup dalam perjanjian lama. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jika seorang Israel berbuat dosa, mereka mengadakan korban perdamaian. Imam besar yang membawa korban itu. Dan memohonkan, bukan mengampuni. Memohonkan pendamaian kepada Tuhan. Atas dosa orang tersebut, orang Israel tersebut. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi waktu Yesus berkata seperti itu, maka orang ahli Taurat yang ada di situ langsung kaget saudara. Karena mereka langsung di dalam hatinya berpikir, wah siapa orang ini? Dia menghujat Tuhan. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Saat itu, zaman itu, orang selalu mengatakan yang mereka tahu bahwa yang bisa mengampuni dosa itu adalah Allah. Dan kalau orang sakit lumpuh, orang kena stroke, ya itu karena hukuman Allah. Jadi berarti orang ini berdosa. Maka karena berdosa, dia dihukum Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi Yesus punya maksud sebenarnya. Yesus tahu apa yang ada dalam hatinya. Maka Yesus berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Bahwa, iya, siapa? Saya ini menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yesus kemudian berkata, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Yesus bisa berkata langsung kepada orang lumpuh itu, bangun, angkatlah tilammu dan berjalan. Tidak usah dia katakan lagi, dosamu sudah diampuni. Itu menjadikan satu syak kepada orang-orang yang hadir, saudara. Bisa mendatangkan prasangka yang buruk, kecurigaan, bahkan hujatan, bahkan amarah dari orang-orang Farisi yang ada, orang ahli Taurat yang ada, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi Yesus sengaja berkata seperti itu. Waktu Yesus mengatakan, mana yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi maksudnya itu adalah supaya engkau tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia sedang menyatakan dirinya kepada semua orang.
Pada momen, pada kesempatan itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana Tuhan memakai segala peristiwa untuk menyatakan dirinya. Demikian juga hari-hari ini. Dengan COVID-19 ini. Tuhan sedang menyatakan sesuatu kepada saya dan saudara. Kepada kita semua. Ya. Segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Kalau dia masih izinkan terjadi, tentu ada maksudnya untuk kita semua. Hari-hari ini semua terdampak, saudara. Mengalami dampak. Ya, gereja mengalami dampak. Tidak bisa ibadah secara fisik, saudara. Bertemu secara fisik. Ya. Bisnis, ada yang bisa buka, ada yang tidak bisa buka. Ya. Dan dibatasi. Pergerakan dibatasi, saudara. Hanya karena virus ini, wabah ini, saudara. Tapi Tuhan, saya percaya. Dan saudara harus percaya. Tuhan yang mengendalikan semuanya mampu melakukan sesuatu yang baik bagi saya dan saudara. Mampu memberikan sesuatu yang baik bagi kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mungkin selama ini orang akan egois, selfish. Tapi dengan keadaan seperti ini, orang akan berbagi, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Begitu banyak orang tergerak untuk memberikan bantuan. Begitu banyak orang tergerak untuk membuat program supaya bisa membantu orang-orang yang terdampak. Yang kehilangan pekerjaan. Itu sangat bagus, saudara. Program yang begitu bagus disertai dengan satu kemurnian hati, maka dampaknya akan luar biasa, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, 4 orang ini dan orang lumpuh tidak disebut namanya. Saudara, tapi mereka berkolaborasi. Mereka berkonsolidasi, bersatu hati. Bagaimana caranya supaya membawa orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Mereka memikirkan, mereka bersinergi. Apa yang menjadi keahlian kemampuan satu dengan yang lain, itu dipadukan, saudara. Dan mereka merupakan teamwork yang luar biasa. Mereka merupakan tim yang bekerja bersama-sama dengan satu tujuan. Jika orang berkolaborasi, orang berkonsolidasi, bersinergi dan menjadi teamwork, satu saja. Jangan ada penonjolan diri, saudara. Jangan ada satu merendahkan satu dengan yang lain. Tapi bersama-sama menuju satu tujuan. Saudara akan lihat, maka Tuhan bekerja. Tuhan tidak melihat saja iman dari orang lumpuh. Tapi saya mau katakan iman kolaboratif. Kerjasama iman ini menghasilkan terobosan yang baru, saudara. Apa yang biasa yang kita lakukan, yang kita hadapi, pada saat yang biasa kita hadapi itu tidak ada jalan, maka bisa terjadi terobosan iman. Oleh sebab itu, mungkin dengan keadaan COVID ini, saudara terbiasa untuk beribadah secara online. Tapi saya mau katakan, saudara, itu bagus, tapi tidak cukup, saudara. Nanti kalau misalnya program pemerintah sudah izinkan fisik, saudara perlu beribadah secara fisik. Kenapa? Di dalam persekutuan orang-orang percaya ada kekuatan. Yesus berbicara, Yesus sudah terkenal. Orang-orang tidak perlu yang lain, dia pun cukup dengar saja. Oke. Yesus, apa dia katakan Yesus di sana? Oh, dia berbicara tentang hal ini. Dia menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan tentang hal ini, hal itu. Saudara, kelihatan bagus memang. Tetapi lebih bagus lagi orang-orang datang ketemu Yesus. Mendapatkan satu sentuhan dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu,
persekutuan orang-orang percaya sangat penting. Dimulai daripada rumah, persekutuan iman daripada orang-orang percaya. Bukan bersekutu asal kumpul-kumpul, saudara. Bukan bersekutu hanya untuk makan minum. Tapi bersekutu di dalam kebenaran. Bersekutu di dalam satu kerinduan hati. Untuk bertemu Tuhan. Saudara yang kasih, untuk mengenal Dia. Untuk bertemu dengan firman-Nya. Untuk menerima apa yang Dia katakan, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mereka datang berbondong-bondong ketemu Tuhan. Banyak yang sakit, saudara. Banyak yang datang dengan motivasi yang berbeda. Saudara, tapi yang dicatat di Alkitab, orang lumpuh dan 4 temannya, itu disebut oleh Tuhan dan mendapatkan mujizat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada kesatuan iman, saudara, maka terobosan terjadi. Sesuatu yang baru dalam kehidupan kita terjadi. Mereka tidak bertindak yang biasa-biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan bukakan kepada mereka hikmat, menginspirasi. Mereka bisa melihat jalan yang baru. Karena Yesus adalah pembuat jalan. Dia adalah jalan, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Iman yang kolaboratif adalah iman yang mempunyai daya juang yang tinggi. Tidak mudah menyerah. Karena ada dukungan, saudara. Kalau orang melumpuh ini sendiri saja, mungkin dia sudah nyerah. Oke, sudahlah. Begitu, tidak mungkinlah naik ke atas, kita jalan, kita datang ke sini begitu sulit. Masuk melalui pintu saja tidak bisa. Apalagi mau ke atas. Tapi kalau orang-orang yang mendukung dengan imannya tetap kuat, saudara. Dia bisa katakan, tidak. Kita naik dari atas. Kamu tidak usah khawatir. Kami angkat kamu. Nah, ini saudara. Kita pasti bisa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, iman yang kolaboratif, saudara, membuat terobosan yang baru. Bukan hanya terobosan yang baru. Iman yang kolaboratif itu memunculkan kreativitas. Dia tidak berpatok pada hal-hal yang biasa, tetapi sesuatu yang baru. Kalau kita berpatok kepada hal-hal yang biasa kita lakukan dalam keadaan normal, tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang tidak bisa kita lakukan secara normal, secara kebiasaan. Maka kita tidak seharusnya berhenti. Kalau itu terhambat. Karena Tuhan sumber hikmat. Tuhan yang penuh kreativitas. Dia mampu memberikan engkau pencerahan. Dia mampu memberikan engkau inspirasi. Dia mampu memberikan engkau hikmat. Untuk engkau mengalami sesuatu yang baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Iman pribadi kadang tidak cukup, saudara. Saudara membutuhkan orang lain mendukung. Pertumbuhan iman seseorang. Kadang, bahkan saya mau katakan, banyak yang bisa terbangun dengan baik, bertumbuh dengan baik. Kalau di sekelilingnya orang-orang yang penuh dengan iman, saudara. Orang lumpuh punya iman. Dia lumpuh secara jasmani. Tapi ahli Taurat ini, mungkin gelar sudah profesor, saudara. Dia tidak lumpuh secara fisik. Tapi imannya lumpuh, saudara. Dia tidak percaya. Karena Tuhan tahu mereka tidak percaya. Tuhan nyatakan sesuatu yang heboh, saudara. Dosamu sudah diampuni. Bangunlah dan bangkit. Bangunlah dari tempat tidurmu dan berjalanlah. Sesuatu yang heboh untuk membuat mereka bungkam, saudara. Untuk membuat mereka, syak mereka, prasangka mereka, curiga mereka. Untuk mereka menyadari siapa diri mereka. Bahwa mereka butuh Tuhan. Bukan karena kepintaran.
bukan karena posisi kedudukan. Setiap mereka perlu Tuhan. Sesuatu yang di luar daripada kemampuan, sesuatu yang di luar daripada nalar mereka, Tuhan sudah nyatakan bahwa Yesus itu, dia itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang datang ke dalam dunia. Mampu, bisa, sanggup menyembuhkan orang lumpuh, mengampuni dosa. Saudara yang kasih Tuhan, yang itu dibuktikan di atas kayu salib, saudara. Semua dosa manusia ditanggung di atas kayu salib. Mengalami pengampunan dosa, menerima pengampunan dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa semakin kita dalam keadaan Tuhan izinkan belum bebas, saudara. Saudara, tujuannya supaya iman saudara terjaga, bukan saya terjaga pada level yang lama, tapi harusnya lebih meningkat lagi, lebih bertumbuh lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu jangan kecewa, jangan putus asa, tetap bersemangat, tetap bekerja. Saudara, kita akan berjalan dan kita diizinkan untuk hidup bersama virus ini, saya yakin, untuk cukup waktu yang cukup lama. Tapi itu harusnya kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita hanya perlu merubah pola kita, pola kehidupan kita. Ya, supaya kita bisa bertahan, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan ibadah. Bangun persekutuan iman itu, mulai dari keluarga. Komunitas kakak, komunitas yang lebih besar. Dan saatnya, jika pemerintah izinkan, kita bertemu kembali dalam ibadah secara fisik. Mari kita tetap lebih bersemangat lagi, lebih bersukacita lagi, lebih bertumbuh lagi, dan berbeda daripada yang lama. Harus punya kualitas lebih tinggi lagi, saudara. Karena kita sudah melewati hari-hari ini, saudara. Dengan hari-hari yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa. Mari kita sama-sama berdoa untuk Indonesia, untuk Makassar, di mana kita berdiam. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar perenungan pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau mau kami tetap semangat, kami tetap bertumbuh dalam pengenalan Engkau. Kami punya persekutuan iman yang lebih kuat lagi, yang semakin kuat lagi, Tuhan. Dan kami percaya kami membutuhkan satu dengan yang lain dalam masa-masa yang sulit. Kami tidak boleh egois, Tuhan. Tapi kami bisa Tuhan berikan kemurahan hati. Tuhan tambahkan itu, Tuhan, iman. Tambahkan lagi Tuhan spirit yang berani. Tambahkan lagi Tuhan kemurahan hati, supaya kami bisa menolong satu dengan yang lain. Dan kami berdoa Tuhan pagi hari ini untuk kota Makassar, di mana kami berdiam. Kami tahu kota ini juga terdampak dengan masalah wabah virus ini, Tuhan. Sehingga banyak sekolah ditutup, banyak aktivitas berhenti, bisnis sebagian berhenti, Tuhan. Banyak yang sakit, Tuhan. Banyak yang terdampak dengan ekonomi. Problem dalam rumah tangga karena ekonominya bermasalah. Tuhan, tolong kami semua. Ayo berdoa, Makassar dipulihkan, Makassar dibebaskan. Dan kami semua melihat daripada kesempatan ini, supaya Injil itu bisa sampai kepada orang yang belum percaya. Satu kesempatan Tuhan untuk menyatakan kasih kepada sesama. Berdoa juga untuk Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk pemimpin-pemimpin negeri ini. Memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kemampuan Tuhan. Untuk mengelola negara, untuk membawa kami keluar dari keadaan ini. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan. Tuhan memberkati Tuhan negeri kami ini. Kamu memberkati, pulihkan semuanya. Biarlah Tuhan damai sejahtera sukacita itu mengalir Bapa. Semua spirit-spirit yang egois, saudara,
Tuhan, kami patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih itu mengalir dalam kehidupan kami. Dengan satu kemurnian hati Tuhan. Bukan dengan apa yang ada maksud terselubung. Tapi satu kemurnian hati. Untuk melihat ini semua Tuhan berjalan dengan baik. Untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, untuk sahabat-sahabat kami. Untuk orang-orang yang terdampak. Tuhan juga berikan kekuatan. Tuhan juga memberikan penghiburan kepada mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Silakan siapkan roti anggur yang sudah disiapkan di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Sebagai tanda kita menghormati persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang pegang gelas yang berisi anggur, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Terima kasih untuk kehormatan bagi kami untuk kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus hari ini Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dikuatkan. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dipulihkan, disembuhkan. Dan semua kesembuhan kami, semua pertolongan yang datang daripada Tuhan dimeteraikan melalui perjamuan kudus ini. Kami percaya tubuh kami sehat. Kami percaya masalah kami dapat kami selesaikan. Kami percaya tidak ada jalan yang buntu dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Engkau yang akan menuntun kami, menunjukkan jalan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian sebelum menerima
Berkat Tuhan. I give you thanks for all you've done. I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks, 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 thanks. I give you thanks for all you've done. I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you I give you thanks for all you've done. I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I am so blessed, Lord. I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya firman kebenaran yang kami dengar hari ini menjadi jawaban, menjadi jalan keluar untuk kami semua. Kami percaya biarlah firman yang kami dengar ini menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu yang mendukung pelayanan selama ini, memberkati Tuhan apa yang mereka telah tabur, memberkati setiap persembahan yang diberikan Tuhan. Dan memberkati Tuhan mereka untuk apa yang mereka kerjakan di dalam kebenaran Tuhan buat berhasil. Damai secara sukacita-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Diberkati keluarganya, diberkati usahanya, diberkati pekerjaannya, diberkati karirnya Tuhan. Dan berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka semua. Untuk orang-orang tua juga Tuhan, yang berusia lanjut juga Tuhan memberkati, memberi kekuatan bagi mereka Tuhan. Supaya mereka tetap berbuah dalam masa hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah semua berkat yang Tuhan berikan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian milik-Mu untuk selama-lamanya. Semua kita yang percaya yang terima berkat ini, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.